Chen Yen ditembak mati saat ia menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas kematian gurunya 7 tahun yang lalu. Nyatanya 7 tahun kemudian ada seorang pria yang datang ke Shanghai. Pria ini mirip Chen Yen, namun tak seorang pun mengira kalau dia adalah Chen Yen. Nyatanya Chen Yen memang masih hidup. 7 tahun ia menghilang, dan kini tiba saatnya buat Chen Yen membalaskan dendamnya. Langsung aja ke alur ceritanya. Adegan pertama kita diperlihatkan pada tahun 1917, 3 tahun setelah Chen Yen meninggalkan kota Shanghai, Cina. Ia bergabung dengan sekelompok pasukan Cina yang membantu sekutu melawan Jerman di Perancis selama Perang Dunia Pertama. Pada suatu hari, markas mereka diserang oleh pasukan Jerman. Sementara itu, pasukan Perancis malah mundur dari perang. Chen Yen dan kawan terjebak di tengah-tengah pasukan Jerman. Salah satu temannya itu terlihat tertembak dan seketika tewas. Hal ini membuat Chen Yen menjadi emosi. Ia pun berlari maju, mencoba mengalahkan pasukan Jerman sendirian. Teman-temannya mengikutinya dari belakang. Dan akhirnya Chen Yen berhasil merebut markasnya kembali. Empat tahun setelah kejadian itu, Chen Yen dan kawan-kawannya kembali ke Cina setelah Perang Dunia Pertama selesai dan mengganti identitasnya sebagai temannya yang sudah tewas itu. Setelah kembali ke Shanghai, Chen bergabung ke gerakan perlawanan bawah tanah untuk menghentikan kekaisaran Jepang yang saat itu menguasai Cina. Pada suatu ketika, Chen pergi ke klub malam, melakukan judi sekaligus mencari informasi mengenai Jepang. Kemudian Chen bertemu dengan Liu Tian, pemilik klub malam yang selalu ramai didatangi oleh pejabat asing. Dan ia juga bertemu dengan wanita bernama Kiki, penyanyi di klub malam tersebut, dan juga sekaligus mata-mata dari Jepang. Singkat cerita, ketika habis pulang dari klub itu, Chen dan kawan menyusun rencana untuk menyatukan seluruh warga Cina untuk melakukan kerjasama mengusir Jepang dari negaranya. Di lain sisi, di wilayah Shanghai yang dikuasai Jepang, jenderal yang memimpin di situ menghabisi pasukannya sendiri karena dianggap ceroboh. Pada suatu malam, dua pusat kekuatan Cina yang terpecah yaitu Jenderal Yang dan Jenderal Yuo sedang makan bersama. Mereka berdua merupakan musuh bebuyutan. Di pertemuan itu, Jenderal Yuo mengajak Jenderal Yang untuk bersatu melawan Jepang dan mengusir Jepang dari Cina. Setelah pertemuan itu, Chen Yen yang sudah mengetahui rencana Jepang untuk membunuh Jenderal Yang, Chen Yen pun menyamar jadi lelaki bertopeng hitam. Topeng itu ia dapat dari sebuah toko yang ia lihat. Chen Yen pun datang dan menghabisi pasukan Jepang anak buah dari Jenderal Chikarashi. Chen memberitahu ke Jenderal Yang untuk tidak kerjasama dengan Jepang karena Jepang ingin menguasai seluruh Shanghai. Setelah kejadian itu, berita tentang pahlawan bertopeng hitam yang melawan Jepang mulai menyebar di seluruh Shanghai. Dan berita itu sampai di Jenderal Chikarashi. Kiki pun mengabari tentang kedatangan seorang pengusaha bernama Qi Tianyuan dan ia akan mengawasinya. Chen pada malam hari kembali ke klub malam. Ia berusaha mendekati para pebisnis asing yang ada di situ dengan berniat membantu mereka mengusir Jepang. Setelah itu, Chen yang belum mengetahui kalau Kiki adalah mata-mata Jepang membawanya pulang dan bertemu dengan teman-temannya. Pada saat Chen asik berbincang dengan teman-temannya, Kiki masuk ke dalam rumah Chen dan ia melihat foto Chen bersama dengan
teman-temannya pada saat Perang Dunia Pertama. Kemudian ia mengambil foto itu tanpa sepengetahuan Jen Jen. Setelah itu Jen Jen mengantar Kiki pulang dan tanpa sengaja Kiki menjatuhkan pistol di tasnya. Tapi Jen belum curiga pada saat itu. Kiki yang mabuk itu kemudian menunjukkan foto yang ia ambil, dan karena tampak jatuh cinta dengan Kiki, Jen Jen membiarkan foto itu untuk dibawa oleh Kiki. Sementara itu di markas Jepang, karena rencana pembunuhan Jenderal Yang gagal, Tokyo mengirimkan daftar nama aktivis anti Jepang ke Jenderal Chikarashi. Pemimpin agen mata-mata di Tokyo, Jepang, memerintahkannya untuk menghabisi semua orang yang ada di daftar itu. Chikarashi sengaja membocorkan daftar nama-nama itu agar menyebabkan kepanikan ke semua penduduk setempat. Next, Liu Yutian selaku pemilik klub itu memerintahkan polisi setempat untuk menangani kasus ini, karena kejadian ini membuat klubnya menjadi sepi pengunjung. Tak lama kemudian, Chikarashi datang ke situ dan menemui Jen Jen. Chikarashi sudah menyadari identitas asli Jen Jen, dan ia menantang Jen Jen untuk menyelamatkan orang-orang yang ada dalam daftar. Singkat cerita, bunuh-membunuh para aktivis pun dilaksanakan. Jen pada saat bersamaan juga berusaha menyelamatkan para aktivis. Beberapa aktivis berhasil ia selamatkan dan menyuruh aktivis itu untuk meninggalkan Shanghai. Sementara yang lain tewas dihabisi pasukan Jepang. Kemudian adik Chikarashi yang bernama Sasaki memimpin pembunuhan untuk membunuh penulis berita koran lokal yang merupakan teman Jen Jen yang menyebarkan berita perlawanan lelaki bertopeng hitam. Jen datang dan baku hantam dengan Sasaki. Ia berhasil menghabisi Sasaki. Namun ia pada waktu itu sudah terlambat datang untuk menyelamatkan temannya. Ia pun merasa putus asa. Kemudian polisi setempat menangkap para pelaku yang masih hidup. Singkat cerita, rakyat Cina mulai bangkit dan bersatu untuk mengusir Jepang dari negara mereka. Jen Jen menemui Kiki. Jen sudah mengetahui jika Kiki adalah mata-mata dari Jepang, dan Jen pun memperingatinya agar pergi dari sini. Setelah Jen keluar dari rumah Kiki, ia ditangkap oleh pasukan Chikarashi. Chikarashi sudah mulai tak mempercayai Kiki dan memerintahkannya untuk membunuh istri Jenderal yang merupakan salah satu teman dekat dari Kiki ini. Pembunuhan ini akan dilimpahkan kepada Jenderal Yuo, dan Jenderal yang akan marah pasti akan menyerang Yuo dengan bantuan dari pasukan Jepang. Jen Jen yang ditangkap kemudian disekap dan disiksa di markas pasukan Jepang. Di waktu yang sama, teman-teman Jen Jen melakukan penyergapan ke markas pasukan Jepang dan melakukan peledakan seisi markas, dan sekaligus menghancurkan seluruh strategi Jepang yang menyebabkan kerusakan serius di markas tersebut. Chikarashi kemudian melacak teman-teman Jen Jen dan membunuh mereka semua sebagai balas dendam. Dan ia juga menangkap saudara perempuan dari Jen Jen. Dan saudara perempuan Jen Jen itu sempat diperkaos oleh salah satu pasukan Jepang. Singkat cerita, Jen Jen dilempar keluar dari mobil di depan klub malam, dan ia mengalami koma selama berhari-hari. Saat ia koma, Jepang akhirnya berhasil menduduki Cina dan menguasai Shanghai. Setelah Jenderal Yuo terbunuh dan para pasukannya yang mundur dari Shanghai, setelah berhari-hari koma,
Ia kembali normal dan akhirnya Chen mengetahui apa yang Jepang lakukan kepada teman-temannya dan saudara perempuannya. Chen pergi ke klub malam dan menemui Liu Yutian. Chen kemudian diberitahu bahwa Jenderal Yuo telah tewas dan menyarankannya untuk menyerahkan Shanghai kepada Jepang. Malam harinya, Qi menemui Chen Zhen. Ia diperintahkan jika Raishi untuk membawa Chen ke markas dan bertarung 1 lawan 1. Chen tidak bisa menolak karena jika Raishi menyandera salah satu temannya. Chen kemudian memakai salah satu pakaiannya saat dulu. Chen pun berangkat ke markas jika Raishi. Di sana ia sudah disambut jika Raishi dan pasukan judo miliknya. Kemudian rekan Chen yang disandera ternyata dibunuh. Jika Raishi juga membunuh Qi karena dia dianggap melenceng dari Jepang. Chen yang marah menghabisi seluruh anak buah jika Raishi. Ia sendirian berusaha mengalahkan mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Chen pun berhadapan 1 lawan 1 dengan jika Raishi. Pertarungan sengit pun terjadi. Laya! Chen yang kehabisan stamina itu berhasil dikalahkan oleh jika Raishi. Saat dalam keadaan menyerah, Chen teringat pada saat melawan Jepang bersama teman-temannya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin mengusir Jepang dari negaranya. Chen Zhen pun akhirnya bangkit dengan semangat tinggi. Sekali lagi, ia mencoba mengalahkan jika Raishi. Chen Zhen pun akhirnya berhasil mengalahkan jika Raishi dan menumbangkannya. Setelah kejadian itu, tampak Chen Zhen yang memandangi rumah Qi dan kemudian pergi.